Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, materi kajian fikih kita malam hari ini berdasarkan permintaan sebagian pengurus masjid yang menghubungi saya minta diterangkan masalah talak dan rujuk. Masalah apa? Talak dan rujuk. Pernah dengar ya istilah talak? Tolak bahasa Arabnya artinya cerai, rujuk artinya kembali. Para ulama ahli fikih menjelaskan dalam karya-karyanya mengenai talak. Talak ini haknya suami. Hukumnya halal tapi dibenci oleh Allah. Talak ini bisa terjadi bagi siapapun, bahkan Rasulullah itu pun pernah mentalak dua istrinya, yang satu sempat digauli oleh beliau dan yang satu belum sempat digauli oleh beliau. Jadi talak itu bukan dosa besar, itu bukan, tapi talak itu perkara yang halal, cuma Allah nggak suka. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah, kata Nabi, itu talak. Cuma dalam beberapa kasus talak itu nanti hukumnya bisa wajib, hukumnya bisa makruh karena dibenci oleh Allah, bahkan bisa juga haram, tergantung kasus sampai suami mentalak istrinya itu seperti apa. Pertama tentu yang perlu kita pahami adalah tentang apa sih talak, yang kalau ditulis dengan bahasa Arab tulisannya pakai tolak. Wa huwa lughatan halul qaidi. Talak itu definisi secara bahasanya halul qaidi, melepas sebuah ikatan. Definisi secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan talak atau cerai pengertiannya secara syariat ismun li halli qaidin nikah, nama sebuah perbuatan, lebih tepatnya berupa ucapan untuk halli qaidin nikah, melepas ikatan pernikahan. Jadi suami istri itu terikat dengan sebuah akad yang namanya nikah. Nah, ikatan ini bisa terlepas diantaranya sebab talak, suami menjatuhkan talak pada istri. Tapi bisa juga ikatan pernikahan ini terlepas bukan sebab suami menjatuhkan talak kepada istri, tapi istri mengajukan talak kepada suami dengan memberikan iwat, uang ganti sesuai yang disepakati dan pengajuannya disetujui oleh suami, yang namanya khulu'. Jadi talak yang punya hak suami, tapi istri bisa mengajukan sebab mungkin entah karena satu dua hal tak mungkin lagi dilanjutkan pernikahan dan rumah tangganya, boleh dia di depan hakim mengajukan cerai kepada suami
disepakati suami mau menceraikan tapi harus membayar harta sekian. Setelah dikasih nasihat, tentunya prosesnya lama kalau lewat pengadilan, akhirnya tetap gak bisa dibina lagi rumah tangganya. Akhirnya diizini, dikasih izin, suami pun juga mengizinkan, tetap meskipun itu bukan dari suami tapi dari pengajuan istri, jatuh talak padanya. Itu namanya khulu' kalau dalam fikih. Kalau di kampung kami namanya rapak. Rapak ini sebenarnya bahasa Arab, melapor, mengadu, mengajukan permohonan cerai seorang istri kepada suaminya. Wa yustaratu linufudhi at-taklif wal ikhtiyar. Syarat talak itu bisa jatuh, yang menjatuhkan talak yakni sang suami harus mukallaf. Andai ada anak belum balik, sudah nikah dia, lalu namanya juga belum balik, mentalak istrinya enggak jatuh. Wal ikhtiyar, dan juga dalam keadaan tidak terpaksa, memang kemauannya sendiri. Kalau ada seorang suami mentalak istrinya di bawah ancaman, dan masyhur tukang ngancam itu memang bukan hanya sekedar ancaman, tapi apa yang diancamkan itu dilaksanakan. Kalau kamu enggak mentalak istrimu, kamu nanti akan saya siksa, semisal di bawah ancaman. Lalu dengan terpaksa dia mentalak istrinya, maka jatuhnya itu talak kinayah. Nanti dijelaskan. Yang talak kinayah itu akan jatuh kalau disertai niyah. Jadi kalau di bawah ancaman akan jatuh talaknya kalau disertai niat mentalak istrinya. Kalau tidak jatuh talaknya. Bagaimana dengan orang yang mabuk? Pulang rumah mabuk, membabi buta, namanya juga mabuk, marah-marah, mungkin perintah istrinya buatkan makan terlalu lama, akhirnya keluar kata, aku talak kamu, aku cerai kamu, dalam keadaan mabuk. Fayanfudhu tolaquhu uqubatan lah, maka meskipun orang yang mentalak istrinya tersebut tidak dalam keadaan sadar penuh sebab mabuk, talaknya tetap jatuh. Mengapa demikian? Uqubatanlah, sebagai hukuman baginya, agar tidak sembrono mudah mengucapkan kalimat atau lafal talak. Sebab talak ini diantara 3 perkara yang ketika diucapkan sengaja, sungguh-sungguh, atau diucapkan dengan candaan, guyonan, gak serius, ini tetap jadi. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah mengatakan, salasun, 3 perkara, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 perkara diucapkan serius jadi, diucapkan guyonan, candaan, atau sedang memerankan sebuah film, suami istri, aktor artis memerankan film yang alur ceritanya di dalam film itu dia keduanya juga suami istri dan menceraikan istrinya. Ini meskipun sandiwara, nggak sungguh-sungguh, tetap jadi. 3 perkara itu. 1, nikah. Nikah terpenuhi syarat rukun. Ada calon mempelai, ada wali, ada 2 orang saksi, ada akad. Meskipun guyonan ya jadi. Loh, kok kamu
nggak dilanjutkan rumah tanggamu dengan si fulan, kemarin guyonan saja, itu nggak bisa, tetap jadi. Nikah guyonan maupun serius jadi, talak guyonan maupun serius jadi. Rujuk itu kembalinya seorang suami pada istri setelah dia mentalak istrinya dan masih berada di masa iddah. Guyonan, dek aku balik ke kamu ya, padahal guyonan, karena mualu mungkin kan digojoloki kawan-kawan, akhirnya di depan kawan-kawannya, sebab dia baru saja mencerai istrinya baru 5 hari semisal, berarti masih dalam masa iddah. Untuk menghilangkan, mengurangi rasa malu, dia guyonan, dek aku kembali ke kamu ya, jadi itu sudah jadi resmi istrinya. Nggak boleh setelah itu kemudian tidak diberlakukan menjadi seorang istri. Jadi nikah, talak, rujuk ini jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, dilakukan serius ya jadi, dilakukan guyonan candaan tidak serius ya jadi. Makanya harus hati-hati ya, suami harus hati-hati dalam menggunakan lisan, terlebih dalam masalah mengucapkan kalimat talak atau cerai. Wattalaku dzarban, talak itu ada 2, sharihun wa kinayah. Yang pertama talak sharih, artinya talak menggunakan lafal yang jelas, wa kinayatun, dan talak menggunakan lafal-lafal sindiran, kiasan. Fas-sharih, talak sharih itu maksudnya ma la yahtimul ghairat talak. Talak menggunakan lafal atau bahasa yang tidak mungkin diarahkan pada selain talak. Memang lafal yang digunakan untuk menceraikan istri itu lafal cerai. Sementara talak yang kinayah itu ma tahtamilu ghairah, talak menggunakan bahasa yang memungkinkan bahasa itu, lafal itu, kalimat itu diarahkan pada selain talak. Kalau ada orang yang melafalkan talak dengan lafal yang sharih, seorang suami mengatakan pada istrinya, dek aku cerai kamu, waqala, lalu dia mengatakan lam arid bihi talak, aku tadi hanya guyonan, saya nggak ada niat menceraikannya, hanya gertak dia saja, maka lam yuqbal qauluhu, ucapan bahwa dia mengatakan tidak ada niat mentalak, menceraikan istrinya tak bisa diterima. Sebab apa? Kalimat, lafal, bahasa yang digunakannya bahasa yang bukan multitafsir. Jelas aku cerai kamu, meskipun tidak ada niat saat mengucapkan lafal tersebut menceraikan istrinya. Ini talak sharih. Dalam beberapa kitab fikih khususnya mazhab Syafi'i, di sana dijelaskan agak detail fassari salah satu alfad. Tergolong talak yang sharih yang jelas itu kalau talak menggunakan 3 lafal, 3 bahasa, 3 kalimat. 3 bahasa itu apa? 1 talak atau arti atau terjemahannya menggunakan bahasa dek aku cerai kamu, atau menggunakan bahasa aslinya dek aku talak kamu. Ini sudah tidak mungkin arti talak cerai diarahkan pada arti lafal lain, maka tergolong sharih jadi meskipun tidak ada niat.
Lafal yang kedua al-firaq, pisah. Dek, aku berpisah darimu. Wal firaq kafaraqtuki, aku memisahkanmu. Ini juga tergolong talak sharih, jangan main-main. Yang ketiga wassirahu, artinya kurang lebih sama, pisah. Kalau ada seorang laki-laki mengatakan pada istrinya, anti mufaraqatun, kamu untukku perempuan yang terpisah, maka talak, jadi jatuh. Atau wa anti musarrahatun, kamu dek mulai saat ini bagiku perempuan yang terpisah, aku sudah bebas, engkau sudah bebas dari tanggunganku. Ini maka jadi talak. Sebab apa? Baik kalimat talak atau cerai maupun kalimat firaq atau pisah, wassarah, wassirah juga sama. Ini adalah kalimat-kalimat yang jelas. Meskipun tanpa niat mengucapkannya, jadi talak bagi istrinya. Wa minas sore aidan al khul'u indukiro al mal. Termasuk talak sore juga ketika seorang istri melakukan khulu', mengajukan cerai pada suaminya dengan memberikan sebagian harta sebagai iwat atau penggantinya. Itu juga termasuk sharih ketika suaminya menyetujui khulu atau talak yang diajukan oleh sang istri. La yaftakiru sharihat talaq ilan niyah. Kalau talaknya tergolong sharih, enggak perlu niat. Meskipun enggak niat, aku cerai kamu jadi. Meskipun sedang marah, meskipun sedang mabuk, jadi hati-hati ya. Ustasna al-mukrah ala talaq fasarihu kinaya fi haqqi inna wa waqa'a wa illa fala. Ini tadi keterangannya. Kalau ada orang terpaksa menjatuhkan talak kepada istrinya sebab dibawa ancaman, maka kalau memang saat menjatuhkan talak itu niat mentalak istrinya, jadi kalau tidak, tidak. Ini talak yang sharih. Kemudian yang kedua wal kinayah, talak kinayah. Talak berupa bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa sindiran. Yakni kullu lafdin ihtamalat talaq wa ghairah. Talak menggunakan lafal atau bahasa yang memungkinkan diarahkan kepada bahasa selain talak. Kalau talak seperti ini maka butuh niat. Kalau enggak ada niat enggak menjadi talak. Wa kinayatut talak. Nah, contoh talak kinayah, seorang laki-laki mengatakan anti bariyatan, anti bariyatun khaliyatun. Dek, kamu itu bagiku sudah bebas. Kamu sudah bebas, kamu sudah kosong dariku. Ini kalau mengatakan hal demikian niat mentalak istrinya, jadi talak. Atau contoh yang lain, ilhiki bi ahlik. Dek, telah kamu balik saja ke orang tuamu dan gak usah di sini lagi. Hati-hati ini. Suami kadang kalau lagi emosi bisa mengatakan itu. Udah, kamu balik saja, kamu balik sendiri apa aku antarkan. Hati-hati ini. Saking marahnya. Kalau sampai mengucapkan itu ada niat mentalak istrinya, maka jadi tergolong talak yang kinayah. Dan banyak lagi contoh-contoh
kalimat-kalimat yang tergolong talak kinayah. Kalau tergolong talak kinayah, jadi talak itu dengan kalau nggak ada niat tidak menjadi talak. Kemudian berikutnya an-nisa fihi, perempuan di dalam tolak itu dzurbani, ada dua. Perhatikan, karena terkadang kalau kita tidak paham masalah talak, yang sebenarnya istri kita sudah kita talak berkali-kali, bahkan bisa jadi talaknya itu adalah talak bain, ternyata masih kita kumpuli itu zina. Hati-hati, harus paham benar. Perempuan dalam masalah talak ini ada dua macam. Dzurbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Ada perempuan, wanita yang ketika ditalak, maka talak yang dijatuhkan suami itu bisa tergolong talak sunnah, bisa tergolong talak bid'ah yang diharamkan. Perempuan siapa ini? Hunna dawatul haid, yakni perempuan yang masih subur, mengeluarkan darah haidnya normal, bukan perempuan yang sudah apa istilahnya menopause ya. Jadi wanita yang masih mengeluarkan darah haid kemudian suaminya mentalak, bisa jadi talak yang dijatuhkan tergolong talak sunni, artinya nggak berdosa. Bisa jadi talak bid'ah, talak bid'ah yang menjatuhkan talak kepada istrinya itu haram. Meskipun haram, talaknya tetap jadi. Fas sunnah, talak yang sunnah itu yang bagaimana? Yang boleh itu yang bagaimana? Ayyuki az-zawj at-talaq fi tohrin fi turin ghairi mujami'in fi. Seorang suami mentalak istrinya yang sedang suci dan selama keadaannya suci, mungkin 1 bulan, mungkin setengah bulan, itu suaminya tidak menggaulinya. Jadi kalau semisal pas kondisi istri suci, katakanlah 15 hari katakanlah, selama itu suami belum menggaulinya, lalu dia menjatuhkan talak padanya, itu talak yang boleh. Tidak haram bagi suami menjatuhkan talak pada istrinya tersebut. Wal bid'ah, kalau talak yang bid'ah itu ayyuki az-zawj at-talaq fil haid au fi tuhrin jama'aha fi. Seorang suami tahu istrinya sedang haid ditalak. Ini talaknya tetap jadi, tapi menjatuhkan talak saat istrinya sedang haid itu bid'ah, berdosa, haram. Atau istrinya sedang dalam keadaan suci dan ketika dalam keadaan suci tersebut suaminya menggaulinya. Setelah haid suci, dari suci mungkin 5 hari kemudian digauli, masih suci, 10 hari dari waktu dia mulai suci ditalak. Dalam keadaan suci tapi sempat suami menggaulinya istri, menggauli istri, kemudian dengan sangat tega mentalak istrinya, itu tergolong talak bid'ah, haram hukumnya, tapi tetap jadi. Paham ya? Tetap jadi. Wa dzarbun laisa fi talaqihinna sunnah wala bid'ah. Kemudian yang kedua, macam perempuan yang ditalak, perempuan yang ditalak yang enggak ada kaitannya dengan talak sunnah dan talak bid'ah. Siapa mereka? Arba'un, 4. Yang pertama, as-saghirah, seorang istri yang belum balik.
Nah itu ketika ditalak suami nggak ada hubungannya dengan apakah talak itu sunnah atau bid'ah. Kemudian al-Aisyah berarti belum keluar darah haid. Sayyidah Aisyah itu wa fi riwayah dinikahi Rasulullah sebelum haid akadnya, tapi digaulinya setelah dewasa. Yang kedua al-Aisyah, wanita yang inqata haidha, sudah tidak bisa mengeluarkan darah haid lagi. Itu tadi namanya menopause. Benar ya? Nah, jadi kalau ada perempuan yang sudah tua enggak lagi keluar darah dicerai, nah itu enggak ada bid'ah, enggak ada sunnah. Boleh. Ada seorang istrinya Rasul yang ketika mendengar mau dicerai sebab sudah terlalu tua, itu akhirnya nangis-nangis kepada Rasul, jangan ceraikan aku rela waktu gilirku aku berikan untuk Aisyah. Akhirnya enggak jadi dicerai. Rasul meskipun Rasul juga manusia. Kemudian yang ketiga wal hamil. Wal hamil ini mentalak seorang istri yang sedang hamil, juga tidak ada kaitannya dengan bid'ah dan sunnah. Dan yang keempat wal muhtali'atul lati lam yadkhul biha zauj, wanita yang tertalak sebab khulu' dan saat menjalani masa iddah itu lam yadkhul biha zauj, saat mengajukan cerai atas suaminya itu belum sempat digauli sama suami. Nah, keempat perempuan ini ketika suami mentalaknya boleh, nggak ada kaitannya dengan talak sunnah dan talak bid'ah. Wanita yang ditalak suami itu ada yang ketika berada di masa iddah. Masa iddah itu masa menunggunya perempuan yang dicerai, yang selama di masa iddah itu dia nggak boleh nikah lagi, harus nunggu selesai. Nah, masa iddah bagi wanita yang masih mengeluarkan darah haid, masa iddahnya salah satu quru 3 kali sucian. Masa iddah bagi wanita yang dicerai suami sebab suaminya meninggal, otomatis itu masa iddahnya arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Enggak boleh lalu seorang perempuan suaminya meninggal baru 1 minggu yang lalu dia nikah dengan suami yang baru. Enggak boleh, dengan laki-laki lain enggak boleh. Kalau laki-laki boleh, laki-laki istrinya meninggal langsung nikah dan pernikahannya di samping mayat istri juga boleh kan? Tapi kok yo tego kan? Ini secara syariat, karena laki-laki itu tidak ada masa iddah, boleh langsung nikah. Kalau seorang istri, nah talak itu ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i itu talak yang dijatuhkan kepada seorang istri yang belum 3 kali, baru sekali dia mentalak atau 2 kali. Maka ketika status talaknya ini adalah talak raj'i, di saat sang istri masih berada di masa iddah, suami boleh rujuk tanpa akad nikah baru. Paham? Contoh A mentalak istrinya B, baru sekali talaknya atau 2 kali. Setelah 1 bulan dia nyesel, mungkin masih cinta kepada si B sehingga mendatangi si B, lalu dia katakan, "Dek, aku balik ya, nggak betah kayaknya sebulan tanpa kamu," semisal.
itu namanya rujuk, tak perlu akad dan otomatis sudah menjadi istri sahnya kembali selama masih berada di masa iddah. Nah kalau sudah keluar dari masa iddah, dia ingin kembali kepada istrinya yang dicerai, harus akad nikah kembali, mendatangkan wali, mendatangkan saksi, dan syarat rukun nikah harus terpenuhi. Tapi kalau di masa iddah ini cukup roja'tu ilaik, dek aku balik ya, 1 bulan tanpa kamu, masya Allah nggak enak, pokoknya nggak enak lah. Ya mas, nggak apa-apa, dah jadi suami istri kembali. Ini kalau talaknya baru sekali, 2 kali, dan 3 kali. Kalau sudah 3 kali lalu pengen balik lagi kepada istrinya, maka wajib mendatangkan laki-laki lain atau istrinya yang sudah ditalak harus sudah menikah dengan laki-laki lain, yang laki-laki lain tersebut sudah sempat menggaulinya, bukan hanya melakukan akad nikah saja. Nah, laki-laki yang menjadi sebab tadinya suami lama tidak bisa lagi menikahi istrinya, kalau tidak ada laki-laki lain yang menikahi istrinya dulu, itu disebut muhallil. Muhallil itu orang yang menghalalkan perkara yang tadinya haram. Yang haram mana? Suaminya nggak bisa lagi menikahi istrinya sebab sudah ditalak 3, yang disebut dengan talak bain. Kayaknya disebut muhallil. Di Jawa Timur itu katanya ya, ada kampung yang terang-terangan itu menawarkan jasa sebagai muhallil. Karena tingkat perceraian di sana itu sangat tinggi, laki-lakinya banyak yang nggak bisa jaga lisan, sehingga terkadang sekali majelis aku talak kamu 3 kali, itu sudah menjadi talak bain secara syariat ya. Sehingga kalau dia ingin kembali kepada istrinya harus ada muhalil. Meskipun muhalil ini nanti niatnya yang penting menghalalkan istri itu bisa kembali kepada suami lamanya. Setelah dinikah, digauli meskipun sekali, dicerai, nggak apa-apa. Meskipun demikian. Tapi banyak kejadian meskipun awalnya itu yang nyuruh nikah ya mantan suami, tolong ya, aku masih cinta sama istriku tapi harus ada muhalil sebab aku sudah talak 3 kali. Tolong kamu nikah dengan istriku tapi sementara saja. Sementara saja. Yang penting kamu nanti sudah merasakan istriku terus ceraikan ya. Akhirnya setelah nikah mungkin merasakan nikmat, nggak mau nyeraikan. Nah itu resiko. Dan nggak boleh suami marah-marah, kamu dulu kan janji setelah kamu nikah harus kamu ceraikan, nggak bisa. Nah itu resiko. Paham ya? Jadi itu namanya talak bain. Hati-hati. Kalau sudah kita mentalak istri kita 3 kali, maka kita haram menikahi kembali istri kita kecuali sudah ada laki-laki lain yang menikahi istri kita, bukan hanya sekedar nikah secara akadnya saja, tapi juga sempat menggaulinya. Laki-laki itu disebut muhallil. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bab tentang talak dan rujuk secara syariat. Kalau secara negara, meskipun sehari kita menceraikan istri kita 1000 kali, kalau tidak diketok palu dari pengadilan agama ya tetap itu istri kita. Kalau secara syariat, satu majelis kita ucapkan, kamu saking marahnya mungkin kan, karena istrinya mungkin entah melakukan apa, kebangetan dan sebagainya, aku talak kamu 3 kali, sudah jadi talak bain. Setelah itu nyesel. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, menjadi ilmu yang bermanfaat.
Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya. Ada pertanyaan? Oh, silakan. Ada kasus keluarga kawan kan suaminya udah itu sama istrinya, tapi melalui handphone dia kirimkan tawaknya itu melalui audio WA. Apakah itu sah atau gimana? Ya. Menceraikan istri lewat tulisan, menceraikan istri lewat suara, menceraikan istri lewat surat zaman dulu. Kalau memang kalimat yang keluar dari suara, dari tulisan itu kalimat talak yang sore, tetap sah. Tetap sah, ya. Makanya hati-hati. Zaman dulu kalau mau mentalak istri harus jumpa. Sekarang kita di luar negeri pun kita bisa mentalak istri kita. Lewat kita bel langsung, terus diucapkan lewat bel itu, aku talak kamu, jadi. Ya, tetap jadi. Saya kira itu jawabannya ya. Hanya harus hati-hati. Tulisan suara ini jangan dijadikan wasilah untuk melakukan hal yang tidak baik. Meskipun talak itu halal, bahkan ada sunnah. Jadi talak itu ada yang wajib. Kalau seorang suami sudah melakukan sumpah ilak. Pernah dengar enggak? Ada sumpah ilak, ada sumpah li'an. Nah, ini masalah fikih yang jarang disampaikan. Sebab kita bahas ibadah saja belum paham-paham. Jadi sumpah ilah itu ketika seorang suami bersumpah, aku bersumpah demi Allah tidak akan menggauli kamu, namanya ilah. Maka wajib dia mentalak istrinya. Sumpah apa namanya? Ilah. Ada talak itu yang disunnahkan. Sunnah menjatuhkan talak kepada istri ketika imro'atuhu ghairu mustaqimatil hal kasayyatil khuluq. Istrinya perempuan yang enggak baik, perilakunya buruk, ahli maksiat, berkali-kali dinasihati, berkali-kali dikasih masukan, didatangkan gurunya tetap perilakunya buruk, kali maksiat. Suami sunnah mentalak istri yang demikian. Yang ketiga makruh, hukum asli talak. Istrinya baik-baik tapi sudah bosan mungkin, atau ada wanita lain, dia talak. Ini halal tapi Allah benci, sehingga hukumnya adalah hukumnya makruh. Ada haram, talak bid'ah tadi, mentalak istri yang sedang haid, atau mentalak istri yang tidak sedang haid, suci tapi sempat digaulinya di saat di masa suci, itu haram. Meskipun haram, talaknya tetap jadi begitu ya. Meskipun tulisan, meskipun suara, apalagi sekarang video call, langsung aku cerai kamu. Jadi saya kira demikian. Sudah insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhumah wa ja'al tabarrukana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batila. Ij'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Waj'alna rizqana adibana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma alimallah wa zinata ma alimallah wa mil'a ma alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.